Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen di modul PTK, kemudian yang terhormat rekan-rekan peserta PPG tahun anggaran 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal PTK sebagai salah satu tugas dari kegiatan PPG tahun 2022 ini. Untuk judul dalam penyusunan proposal ini, penulis atau saya akan mencoba mengambil judul peningkatan hasil belajar SKI dalam materi dinasti Ayyubiyah melalui metode mind map pada siswa kelas 8 MTS Teknik Kalibener tahun pelajaran 2022 seperti yang tertera dalam sampul berikut ini. Kemudian di bagian awal dalam penyusunan proposal ini ada kata pengantar di mana penulis mengucapkan syukur, kemudian terima kasih, serta di dalam kata pengantar ini memuat judul dan tentunya menyampaikan bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Kemudian daftar isi di mana berisi bab-bab atau bagian-bagian yang akan disampaikan dalam modul. Kemudian bab 1 ada pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ada latar belakang, di situ dijelaskan bagaimana peranan atau pendidikan memiliki peranan sangat penting di Indonesia. Kemudian ada beberapa masalah yang bisa terjadi dalam sebuah kelas atau sebuah sekolah, khususnya di mata pelajaran SKI, apalagi di sekarang di masa peralihan dari setelah masa COVID, kemudian anak-anak masuk kembali, tentunya butuh semangat yang tinggi untuk mengembalikan nilai-nilai semangat mereka. Maka dengan itu penulis mencoba membuat proposal atau PTK dengan judul seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu peningkatan hasil belajar SKI materi dinasti Ayyubiyah melalui metode mind map pada siswa kelas 8 MTS Teknik Kalibener. Kemudian di B, di rumusan masalah, maka penulis membuat rumusan masalah atau hipotesis dengan yaitu apakah penggunaan metode mind map dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran SKI kelas 8 pada materi dinasti Ayyubiyah. Kemudian tujuan penelitian dalam PTK ini yaitu untuk mengetahui penggunaan metode mind map dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran SKI materi dinasti Ayyubiyah pada siswa kelas 8 semester 2 di MTS Teknik Kalibener. Kemudian manfaat penelitian, penulis berharap tentunya dalam penelitian ini yaitu manfaat secara teoritis, di mana adanya model pembelajaran yang aktif, kreatif, dan tidak membosankan yang tentunya dapat mendukung dalam proses hasil belajar dari anak. Kemudian manfaat untuk guru. Nah, ini untuk tenaga pengajar pun dapat meningkatkan profesionalisme mengajar guru, khususnya guru mata pelajaran sejarah kuda Islam. Kemudian ini yang lebih penting adalah untuk siswa, di mana meningkatkan hasil belajar siswa tentunya karena apapun metodenya, hasil akhirnya atau outputnya adalah pencapaian dari siswa itu sendiri. Kemudian untuk lembaga atau sekolah dapat menjadikan masukan untuk proses perbaikan pembelajaran menjadi lebih baik lagi dan berarti merupakan sebuah evaluasi dari proses-proses pembelajaran yang sudah ada. Kemudian bagian berikutnya adalah bab 2, di mana di sini akan memuat kajian teori, yaitu yang pertama ada deskripsi teoritik di mana hasil belajar. Nah, ini berarti kan yang dituju dalam proses penyusunan PTK nanti tentunya hasil belajar siswa. Outputnya adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa merupakan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami aktivitas belajar. Ini menurut Saifullah pada tahun 2012. Kemudian menurut Bung, hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Kemudian ini bahasan tentang hasil belajar. Kemudian SKI, di mana sejarah kebudayaan Islam menurut Morodi di bukunya, bahwa pengertian sejarah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang artinya pohon. Sedangkan sejarah menurut istilah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Itu mungkin sekilas tentang deskripsi secara teoritik. Kemudian selanjutnya ada di penelitian relevan. Nah, ini
Jujur saja untuk meneliti PTK dalam kurun waktu yang dibatasi hanya beberapa hari tentunya sangat sulit. Kemudian sebagai referensi penulis tentunya mengambil dari internet atau Google, dengan dimana di situ ada sebuah skripsi dari Sri Sunani yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran. Kemudian ada sumber-sumber atau referensi-referensi lain yang diambil oleh penulis. Kemudian bagian C di bab 2 ini adalah hipotesis tindakan. Nah, di dalam hipotesis ini, penerapan metode pembelajaran mind map dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran SKI pada materi tentang dinasti Ayyubiyah di MTS Yasni Kalibener. Ini merupakan hipotesis tindakan di bagian C pada bab 2. Kemudian bab yang ketiga adalah metodologi penelitian atau tata cara bagaimana proses penelitian itu dilaksanakan. Dimana di dalam poin yang pertama dalam bab 3 ini adalah setting penelitian atau peraturan. Kemudian yang pertama itu jenis penelitian. Nah, rancangan penelitian yang penulis ambil adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Kemudian rencana tindakan. Nah, ini rencanakan akan dibagi ke dalam 2 siklus. Yang siklus pertama ini perencanaan tindakan, kemudian pelaksanaan tindakan. Dan di bagian B-nya rencana perbaikan tindakan di siklus 2 atau revisi. Nah, di situ dijelaskan di dalam tabel. Kemudian tempat penelitian akan dilaksanakan di MTS Yasni Kalibener yang beramat di Desa Sukorejo, Kecamatan Kalibener, Kabupaten Sukabumi, yang merupakan tempat tugas atau tempat mengabdi dari penulis itu sendiri. Kemudian yang B di bab 3 bagian B, persiapan PTK. Nah, di dalam A perencanaan tindakan tentunya menyusun perangkat pembelajaran yang dilaksanakan meliputi komponen itu adalah RPP, kemudian lembar bahan ajar, ada lembar kerja soal, media, dan alat sumber. Kemudian di bagian B-nya adalah pelaksanaan tindakan atau action, meliputi pelaksanaan pembelajaran di kelas sebagai guru model, kemudian melakukan observasi, melakukan refleksi. Nah, itu di bagian di pelaksanaan belajar. Kemudian C di bagian bab 3 ini yang C adalah subjek penelitian, di mana di dalam subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8 MTS Yasni Kalibener, Kecamatan Kalibener. Alasan mengambil subjek kelas 8 dikarenakan metode mind map dianggap cocok digunakan sebagai model pembelajaran kelas 8. Dan mengapa mengambil di MTS Yasni? Tentunya karena faktor geografi juga seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di MTS Yasni merupakan tempat mengabdi dari penulis itu sendiri. Kemudian sumber data yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini ada dari Dewan Guru MTS Yasni, kemudian dari siswa kelas 8, dan tentunya sumber-sumber lainnya materinya dari googling, dari buku, dan lain-lainnya. Kemudian di bagian E yaitu teknik dan alat pengumpul data. Nah, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dibantu oleh guru kelas. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada observasi tentunya, kemudian tes formatif. Di dalam observasi digunakan penelitian untuk mengamati data-data yang berhubungan dengan keaktifan. Kemudian ada tes formatif, ada dokumentasi. Itulah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis. Kemudian di bagian F ada indikator kinerja. Indikator berarti ini salah satu aspek tujuan dari ini adalah pencapaian metode mind map dapat dikatakan efektif apabila indikator diharapkan dapat tercapai. Indikator yang dirumuskan penulis adalah yang pertama adanya peningkatan hasil belajar siswa pada materi dinasti Ayyubiyah secara berkelanjutan atau kontinuitas. Tentunya ini indikatornya adalah sehingga bisa mencapai nilai-nilai siswa itu mencapai KKM yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian berikutnya adalah minimal 85% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 8 telah mencapai nilai di atas KKM. Kemudian yang G, analisis data. Analisis data, penulis penelitian ini dianalisis untuk mengetahui hasil akhir dan setiap siklus penelitian. Kemudian yang pertama adalah penilaian rata-rata. Untuk penilaian rata-rata seperti yang sudah dijelaskan,
Di situ diperoleh nilai siswa dan dirata-ratakan. Kemudian berikutnya ada prosedur penelitian. Dalam prosedur ini dibagi ke dalam 2 siklus seperti tadi dijelaskan, di mana di siklus pertama tentunya tahap perencanaan. Di situ sesuai dengan yang disampaikan di bahasanya di RPP juga dijelaskan, guru menentukan bahasan, kemudian dan seterusnya seperti yang sudah ada di file ini. Kemudian B, tahap pelaksanaan dibagi ke dalam 3 bagian, tentunya ada kegiatan awal, kemudian ada kegiatan inti, dan tentunya ada kegiatan penutup, di mana di masing-masing kegiatan tentunya ada sub item-itemnya yang harus dikerjakan oleh guru itu sendiri. Kemudian tahap pengamatan. Nah, ini yang disampaikan di siklus ya. Di siklus yang pertama ada tahap pengamatan, tentunya mengamati kinerja siswa ya, problem solving. Kemudian tahap refleksi, ini memberikan umpan balik atau stimulan terhadap siswa. Kemudian setelah dari siklus 1 ada siklus 2 hampir sama, ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tentunya tahap tadi pengamatan serta refleksi. Itulah sekilas presentasi yang penulis sampaikan untuk memenuhi tugas di modul PTK ini. Mudah-mudahan tentunya ini dapat memberikan pelajaran khususnya kepada penulis, serta nantinya tentunya akan mendapatkan revisi dari Bu dosen, karena penulis sadari tentunya dalam menyusun proposal ini masih banyak kekurangan, dan penulis ucapkan terima kasih atas segala bimbingannya, serta mohon dengan sangat kerendahan hatinya untuk Ibu dosen agar membimbing penulis dalam menyelesaikan modul PTK ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.